Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indria Diviani dari Prodi Pendidikan Kimia 2021 dengan nomor induk mahasiswa 21104060056. Di sini saya akan menjelaskan dua soal mengenai penentuan konfigurasi R dan S pada proyeksi Fisher bab stereokimia pada mata kuliah kimia organik. Baik, sebelum kita menentukan konfigurasi R dan S pada proyeksi Fisher, maka kita harus mengetahui beberapa aturan Champrelog-Ingold. Untuk yang pertama, menentukan prioritas atom atau gugus-gugus yang terikat pada atom C. Yang kedua, molekul dilihat dari arah yang bertentangan dengan atom atau gugus yang mempunyai prioritas terendah. Dan yang ketiga, urutan searah jarum jam yaitu pada konfigurasi R atau Richter dan pada konfigurasi S atau Sinister. Langsung saja kita ke soal. Jadi di sini ada dua soal yang dimana kita harus menggambarkan bentuk tetrahedralnya dan tentukan konfigurasi R atau S. Untuk soal yang pertama, terdapat 4 gugus yang dimana kita harus menentukan konfigurasi R atau S. Nah, sebelum kita menentukan konfigurasi R atau S, maka kita harus mengetahui prioritas dari yang tinggi, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Yang kita tahu yang dimaksud dengan prioritas itu adalah setiap atom yang berikatan langsung dengan atom-atom ditentukan prioritasnya berdasarkan nomor atomnya dengan ketentuan bahwa nomor atom yang lebih tinggi mempunyai prioritas yang lebih tinggi. Dari keempat gugus berikut yang menjadi prioritas tertinggi nomor 1 itu adalah NH2 karena NH2 itu memiliki nomor atom 7. Lebih tinggi dari yang lain, maka kita tandai dengan prioritas pertama. Dan untuk prioritas kedua itu pada COOH. Nah, di sini ada pertanyaan mengapa yang dipilih prioritas kedua itu COOH, kenapa tidak CH2COOH? Karena COOH itu mengikat sama-sama C, kemudian mengikat double bond O. Kalau dia mengikat double bond O, maka dia dikalikan 2, sehingga prioritasnya lebih tinggi. COOH ini termasuk gugus aldehid. Sedangkan CH2COOH itu gugus alkohol, di mana C itu mengikat O setelah H, maka dari itu aldehid lebih prioritas daripada alkohol. Maka kita tandai untuk COOH itu prioritas kedua. Dan untuk prioritas ketiga itu CH2COOH. Dan yang terakhir prioritas keempat yaitu pada gugus H. Karena H itu memiliki nomor atom yang paling kecil yaitu 1. Dapat kita lihat bahwa prioritas keempat itu pada posisi horizontal. Sedangkan pada aturannya adalah tempatkan prioritas nomor 4 atau prioritas terakhir pada vertikal, boleh di atas maupun di bawah. Jika berada pada posisi horizontal, maka harus dipindahkan dengan cara di switch atau ditukar. Maka dengan itu, gugus H di switch dengan COOH agar prioritas keempat berada pada vertikal. Tidak hanya H dengan COOH, tetapi NH2 dengan CH2COOH juga di switch. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, baru kita tentukan apakah dia R atau S dengan cara memberi tanda panah melingkar dari prioritas tertinggi yaitu 1 sampai prioritas terendah. Seperti ini. Dengan begitu, kita dapat menentukan bahwa arahnya itu menunjukkan berlawanan arah jarum jam, maka disebut dengan konfigurasi S, yaitu berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya kita dapat menggambarkan bentuk tetrahedralnya. Untuk gugus yang dekat dengan mata, yaitu gugus yang berada pada posisi horizontal.
Untuk gugus yang jauh dari pembaca, yaitu gugus yang berada pada posisi vertikal. Maka dari situ kita dapat menentukan untuk gugus CH2COOH dengan gugus COOH itu berada dekat dengan pembaca. Sedangkan untuk gugus H dengan NH2 itu jauh dari pembaca. Dapat digambarkan seperti ini. Baik, untuk yang nomor 2 itu terdapat 4 gugus. Sama seperti tadi, sebelum kita menentukan konfigurasi R atau S, maka kita harus menentukan prioritas tertinggi dari keempat gugus tersebut. Untuk prioritas pertama itu pada gugus Cl. Karena Cl itu memiliki nomor atom 17. Dan untuk gugus kedua yaitu pada NH3 karena NH3 memiliki nomor atom 7. Dan untuk gugus ketiga yaitu pada CH3 karena CH3 memiliki nomor atom 6. Dan yang terakhir adalah gugus H yang memiliki nomor atom 1. Setelah itu kita lihat ternyata prioritas keempat itu berada pada posisi horizontal. Sedangkan aturannya tadi yaitu tempatkan prioritas nomor 4 atau prioritas terakhir pada vertikal, boleh di atas ataupun di bawah. Jika prioritas keempat berada pada posisi horizontal, maka harus dipindahkan dengan cara di switch. Dengan begitu gugus H di switch dengan CH3 agar prioritas keempat berada pada posisi vertikal. Tidak hanya H dengan CH3, tetapi Cl dengan NH3 juga di switch. Maka hasilnya didapat seperti ini. Baru kita menentukan apakah dia R atau S dengan cara memberi arah tanda panah dari prioritas ke-1 hingga prioritas terakhir. Seperti ini. Dapat kita lihat bahwa arah yang dihasilkan itu searah dengan jarum jam. Maka ini disebut dengan konfigurasi R. Selanjutnya kita dapat menggambarkan bentuk tetrahedralnya. Untuk gugus yang dekat dengan mata, yaitu gugus yang berada pada posisi horizontal. Untuk gugus yang jauh dari pembaca, yaitu gugus yang berada pada posisi vertikal. Maka dari itu, untuk gugus NH3 dengan CH3 itu berada dekat dengan pembaca, sedangkan gugus H dengan Cl itu berada jauh dengan pembaca. Kita dapat menggambarkan seperti ini. Dari dua soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa R itu searah dengan jarum jam dan S itu berlawanan dengan arah jarum jam. Dapat dipastikan untuk menentukan prioritas 1, 2, 3, dan 4, posisikan 4 itu harus ada di vertikal. Jika di posisi horizontal, maka harus dipindahkan dengan cara di switch. Baru kita tentukan apakah dia R atau S. Untuk menentukan prioritas, kita pakai aturan jam prelock. Cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.